Welcome back to my podcast. Barengan gue Reza Moremans di podcast gue Sepaham Nadi. Kali ini ketika kita membahas tentang dunia usaha, lagi di zona-zona pandemi kemarin memang banyak banget dunia usaha ini kayaknya memang menurun ya. Gue pas banget kali ini gue datangin teman gue. Dia adalah pengusaha apa lu sih? Oke, halo, nama gua Adit. Mantap, Adit ya, iya. Untuk kemarin sebelum di awal pandemi ini, usaha saya jual beli Usaha mobil. bukan jual beli tuyul ya. Bukan. Iya, terus? Tapi ya karena ada wabah pandemi ini ya terpengaruh besar lah dengan Dunia usaha lo ya. Nah, jadi lu usaha kemarin kafe. kafe juga. Pertama-tama lu usaha tuh usaha apa sih, cuy? Pertama saya usaha counter, terus sampingan juga gas. Iya. Setelah itu buka usaha baru yang bergerak di bidang tempat tongkrongan kayaknya kafe lah kayak gitu. Iya. Terus setelah kafe saya buka lagi usaha jual beli mobil dan sampai sekarang. Itu kafe lu dari zaman kapan, cuy? Berdirinya? Sekitar 2018 akhir. Oh, berarti lumayan baru lah ya. Iya. Itu di kafenya maksudnya lebih ke kopi atau ada kuliner-kulinernya juga di situ? Kalau untuk kafe kami itu khususnya untuk minuman mocktail. Tetapi kami juga menyediakan kopi kayak cappuccino, terus kopi black coffee, white coffee ya sejenis pokoknya seluruh kopi lah. Ada white coffee juga ya. Enggak itu. Jadi enggak seluruh cuman untuk untuk orang-orang yang berkelas, tapi juga kita juga menengah lah ya. menengah lah. Kemarin kafe lo di mana? Di depan rumah juga lo buka? Betul. Kemarin kan bukanya itu awalnya itu garasi. Tetapi saya lihat di paling banyak kan ada tempat sedikit dimanfaatin kayak gitu kan. Benar. Terus? Ya, jadi saya mempunyai inisiatif, kenapa sih enggak saya buka juga kayak gitu kan? Karena saya pikir peluangnya cukup besar dan juga untuk di wilayah saya ini ataupun khususnya wilayah itu masih terlalu jarang untuk kafe itu masih terlalu jarang. Oh, jadi lo tuh buka kafe di sini karena orang-orang juga belum terlalu banyak yang buka kafe di sini. Iya, betul. Kalau untuk di wilayah saya sendiri cuma saya sih kayaknya. Cuma lo sendiri Iya, ya? betul. Di zaman tahun 2018 lo baru buka dan itu masa-masanya orang rame banget ya kan kafe. Iya, betul. Khususnya itu untuk kalangan anak-anak mahasiswa dan juga khusus untuk anak-anak sekolah sih kayaknya. Anak-anak sekolah, anak-anak SD sih dia. Anak-anak SD juga kebanyakan juga kan cari-cari wifi gratis kayak gitu kan. Iya. Nongkrong samping pagar. Apalagi kan lagi musim-musimnya game-game Mobile Legends itu kan lagi musim-musim kan. Tapi sebelum itu kan PUBG belum ada PUBG. Oh, PUBG belum ada. Jadi pas itu lo nginvite anak-anak lebih ke anak-anak kampus ya banyak ya. Iya. Mereka suka buat tugas di sini. Iya, sekalian buat tugas, terus juga tempat nongkrong mereka, sharing, bagi ilmu lah intinya gitu. Iya, anak-anak nongkrong sekarang kan sebenarnya kalau gue pribadi karena gue termasuk anak nongkrong juga, cuy. Oh iya. Nongkrong juga. Tapi gue tuh ketika gue nongkrong gue harus dapat ilmu, cuy. Gitu kalau gue pribadi. Iya, ketika gue ketemu teman gue, wah insight-nya gini nih dari dia nih. Oh, dia tuh gini loh. Oh, dia tuh kayaknya ada ilmunya di sini, yuk kita kolaborasi bareng. Iya, kayak betul. Lu di usaha kafe 2018 dan setelah itu ada usaha gas tadi yang lu bilang itu kapan mulainya? Kalau gas itu saya mulai sekitar tahun 2014 pertengahan lah. Dulu saya sebelum buka gas itu kan saya ada counter kecil-kecilan. Counter apa tuh? Counter HP, counter pulsa kayak gitu kan. Tapi ya karena juga gas itu mempunyai kebutuhan dari masyarakat. Bener. Jadi apa salahnya saya membuka gas, jual beli tabung ataupun juga tukar kan gitu kan. Nah, dari situlah saya beranjak mengerti apa sih artinya bisnis itu apa sih kayak gitu. Oh, gitu. Gimana sih peluangnya bisnis itu untuk orang-orang yang mau meranjak tuh gimana besarnya ataupun kecilnya kayak gitu kan. Dari situ saya merasa betah di dunia bisnis kayak gitu kan. Jadi dulu
dulu saya ngejalaninnya nggak saya sendiri. Jadi lu ada misalnya ada backupan orang tua juga atau memang lu pribadi? Bukan gini. Maksudnya gimana? Saya kan dulu punya pacar. Oh gitu. Ah, Sombong cuy. Sombong bukan cuy. sombong, Iya bukan. iya memang ada. Jadi Asli dak cewek gua tuh. jadi saya punya pacar, Aha. kebetulan pacar saya itu memang benar-benar Ah. orang yang bisa diajak untuk dari bawah, Wah dari mantap. susah. Oh iya. Ah, Iya. dari Ah. susah dulu kalau misalkan aku ada kerjaan Aha. di luar, Iya. dia selalu jaga konter, Ah. gantian kayak gitu. Jadi kalau Oh. misalnya dulu kan kami kalau jual gas Ya. itu tidak menempat, tapi keliling. Oh, jadi lu naik motor misalnya keliling, lu nawar-nawarin Iya, ke orang-orang iya gitu? betul. Oh. Jadi setiap harinya itu keliling, nyari Mhm. yang memang benar-benar orang mencari gas, kayak Oh, gitu. jadi memang benar ketika kita, stuck di tempat aja, kayaknya kita bolehlah keliling Iya, menjajakan apa iya yang kita betul, jual, betul. gitu? Jadi, misalnya saya kerjaan nih di luar, tapi pacar saya yang ngider kayak gitu kan, kemana mana kayak gitu Aha. kan. Aha. Alhamdulillah dari awal saya ngebuka usaha Mhm. sampai sekarang kami masih berdua. Mantap, dia bertahan untuk lo banget ya? Ya betul, maka, Iya. sampai saat ini juga, Mhm. gua juga masalah usaha, di bidang usaha juga Aha. masalah apalagi kan ini lagi heboh-heboh wabah pandemi, Pandemi, iya gitu kan. pandemi, heeh. Jadi gini sih, Aha. kebanyakan juga Aha. pengusaha ini kebanyakan tutup ataupun collab Oh gitu gitu? kan, Aha. karena gini loh, dengan adanya wabah ini, Iya, seluruh kegiatan kita terbatas kayak gitu kan. bener, Bagian juga orang-orang yang kerja di rumah kan kayak gitu kan, iya, apalagi kami, aha, kami ini mengharapkan, uang dari konsumen kami. bener, Kalau misalkan kayak aku sekarang, aku jual beli mobil, mhm. tapi apakah ada orang yang mau beli mobil untuk pas saat pandemi ini, ada nggak? Wah, kayaknya kalau kita ngomongin soal lu usaha mobil cuy, orang sekarang ini mindset gue pribadi, Ah, orang mikirin makan dulu cuy. iya betul, Pertama, karena iya benar benar. orang mikirin makan, terus kalau untuk ya kendaraan terkadang kita pun kalau, nyicil kendaraan itu masih lumayan nunggak lah di pandemi Iya ini. betul, Susah banget cuy, betul. gua aja ngerasa bahwa ketika gua punya kendaraan, gua juga nyicil. Iya betul. Itu berasa banget cuy, gila. Bukan gua pribadi, lu juga ngerasa, ya kan? Gua kerja, ya untung lah gua nggak di inilah, Iya nggak betul betul dirumahkan betul. gua. Terus gimana cerita lu lagi tadi? Jadi, saya mengambil kesimpulan Aha, daripada uang saya dijadikan barang. bener. Apalagi kan saya posisi sekarang saya lagi mempunyai anak kecil nih baru umur 7 bulan. Iya, Nah, aha, daripada saya membeli barang ataupun daripada saya harus, mhm, beli ini ataupun iya, mengambil mobil kayak gitu kan, lebih aha, baik kan aku gunain untuk makan kayak gitu iya, kan, dari untuk untuk makan. kebutuhan sehari-hari apalagi punya anak kecil. Wah, Iya, mungkin lumayan banyak sih kebutuhannya untuk anak kecil kan. iya, Dan, untuk saat ini juga mhm, sampai sekarang detik hari ini juga kayaknya membahas soal dunia bisnis ini juga saya rasa terlalu banyak juga heeh, orang-orang itu apa, merasakan memang dirinya itu memang benar-benar collab gitu. oh, Karena apa, mmm, gini loh, berapa bulan corona iya, berapa bulan corona itu, aha, dari awal bulan corona itu aja pengusaha udah banyak collab, apalagi ini udah berapa bulan corona, udah hampir 4 bulan cuy ya? hampir 4 bulan ya. Iya, Nah, sekarang ini mhm, yang kita bilang mhm, new normal, misalkan new new normal, normal iya, dengan adanya kita disuruh berdampingan dengan corona, corona, gitu kan. iya, Nah, kalau misalnya masalah itu dibahas lagi, masalah new normal, ya, sekarang ini yang saya mau bahas, gimana modal-modal yang orang sudah tutup, mhm, gimana kira-kira? Nggak wah, mungkin kan? iya, Jadi yang sekarang jadi pembahasan saya, aha, karena memang saya juga termasuk pengusaha yang mempunyai keluh kesah lah. iya, Nggak semuanya kok pengusaha itu memang benar-benar asik, aha, terus nggak ada keluh kesah tuh bohong sebenarnya. iya, Karena kan memang yang namanya usaha ini kita mhm. nggak diatur waktu, nggak diatur orang. Ini kan kita semua kan yang ngatur Kita yang gitu. konsepin Ya semua. betul betul. Ketika kita usaha sendiri, kita tuh udah siap untuk jatuh terlebih dahulu. Iya betul betul. Pertama itu pertama itu. Gue juga, ada temen gue juga, Mm-mm. kemarin dia sempet usaha,
kafe juga, ada lebih ke barber. Dia cerita sama gue ketika masa-masa pandemi itu zaman-zaman yang kritis banget buat cari duit. Ketika orang memikirkan pertama kali untuk makan, apalagi buat nongkrong cuy. Buat makan dulu lah di rumah lah. Betul. Dia juga dirumahkan, kerja usaha dia juga kayak gini, bingung mau makan gimana gitu loh. Dan yang lo rasain sama kayak gitu juga sama. Seluruh pengusaha juga dari apa bentuknya dia usaha ataupun modalnya itu nggak ngaruh, pasti sama. Yang mereka rasain sama. Nah sekarang ini gini loh, kita yang buka usaha dari modal bawah, beda kan dengan mereka yang sudah mempunyai modal besar. Benar. Begitu kan? Benar. Nah, ya jadi intinya gini loh, semua usaha itu sama, nggak ada bedanya. Cuman beda yang bikin beda itu ialah apa yang dia buka itu kan beda. Bener. Gitu kan? Apa yang dia jual? Apa yang dijual, apa dia jual kayak gitu kan? Itu kan pasti beda dengan kita. Tapi seluruhnya balik-baliknya sama. Karena nggak semuanya tuh gini ya. Saya contoh ini misalnya. Dulu dari saya tadi saya bilang bahwa memang saya dari konten melanjak ke atas kayak gitu kan. Tapi ya balik-balik juga kitanya siap jatuh atau enggak. Benar. Sekecil-kecil modal juga bisa jatuh loh. Iya. Gitu kita nggak usah jauh-jauh cuy. Orang yang usaha jualan keliling aja, contohnya kayak jual gorengan cuy. Iya betul. Nggak usah ke kafe. Jual gorengan aja susah cuy. Iya betul. Zaman-zaman pandemi kayak gini kadang ya orang mikirin buat makan di rumah. Iya betul. Kalaupun yang dijual tuh kita harus lihat dulu juga, misalnya untuk lauk nih, contoh gorengan kayak bawang, kalau yang lainnya cukup lah untuk makan lah. Nah tapi kalau ke kafe itu dampaknya sangat parah. Sangat parah. Nah yang gue mau tanyain sama lo, gimana cara lu bertahan ketika masa-masa pandemi ini? Ya sekarang ini untuk saat ini ya kayaknya sekarang kan saya juga dibilang merintis, kayaknya enggak juga merintis kayak gitu kan. Dibilang juga bakal maju, hanya Tuhan yang tahu. Gitu kan. Nah untuk saat ini kami mengharapkan apalagi saya sudah berkeluarga kayak gitu kan. Kerja kayak kami yang pengusaha, gimana caranya kami harus memikirkan dapat uang untuk nafkah. Gitu kan. Sedangkan usaha kami ini lagi mengalami ya krisis juga lah dibilang. Nah ketika kami mau kerja, perusahaan mana yang mau menerima kami? Iya, yang ada perusahaan tuh banyak ngekat cuy. Nah, yang ada dikurangin karyawan-karyawannya. Iya betul. Ya jadi balik-balik juga dengan pertanyaan Bang Reza. Soal untuk makan sekarang ini ya kami merintis jual buah. Oh gitu. Jual buah. Tapi nggak harus kami stok, nggak. Jadi ada tuh satu toko buah yang memang benar-benar bisa dia diajak untuk kolaborasi kayak gitu. Jadi misalkan toko buah ini menjualnya dengan masyarakat itu sekitar 85 misalkan. Nah, tapi kami ngambilnya 75 lalu kami jual lagi. Gitu. Jadi kami cuma mengharapkan itu aja. Nggak lebih kok. Iya. Tapi ketika kita ngomongin soal bisnis, cara lu bertahan tadi ya dengan merintis lah ya. Iya, merintis ulang. Dari merintis ya mudah-mudahan ya banyak ya kan. Ya amin. Lu berharap pandemi ini berakhir secepatnya lah ya mungkin ya. Kalau saya berharapnya tuh gini loh. Saya mengambil kesimpulannya gini. Kalau masalah namanya pandemi ataupun penyakitnya itu sejenis corona, virus kayak gitu kan. Kalau dibilang virus, termasuk flu dan batuk itu virus, kayak gitu kan. Kalau untuk saya pribadi, tapi saya nggak bisa disamain dengan orang-orang yang berpendapat lain kan. Nah, ketika selalu saya berpikir masalah corona ini sebenarnya terlalu menyebarluaskan yang terlalu nggak terpikirkan, kayak gitu. Tiba-tiba jadi ada aja ya. Tiba-tiba. Dan juga gini, saya mengambil kesimpulan di masalah ini, Kalau memang seumpama memang corona ini ya saya percaya adanya virus corona, saya percaya. Tapi nggak semudah itu kayak gitu yang harus dibilang bahwa sudah masyarakat Indonesia 55.000 segala. Ya kan nggak mungkin kayak gitu kan. Gimana caranya mereka bisa dapat angka segitu gitu.
Benar. Keliling kira. Ya, jalan ke gas keliling. Tapi gue sangat apresiasi buat lo. Lo adalah salah satu pengusaha yang survive. Ya, betul. Di masa-masa pandemi ini. Untuk survive di masa pandemi itu susah. Iya, betul. Apalagi lo udah posisinya udah berkeluarga untuk betul. menghidupin 2 orang yang ada di kehidupan lo. Iya, betul. Nah, dari situ lo bisa ambil hikmahnya apa aja? Kalau untuk hikmah sekarang, karena memang untuk mencari bukannya seret rezeki, bukan sih sebenarnya, ada aja rezeki itu. Iya. Cuman kalau untuk sekarang ini yang pastinya gimana sih nyari uang untuk makan dan untuk kebutuhan sehari aja, itu aja. Iya. Nggak ada yang terpikir yang lain-lain, mau uangnya gede atau mau uangnya kecil ya nggak saya pikirin. Iya. Karena yang saya butuhin hanya untuk saat ini gimana caranya kami makan, gimana untuk kebutuhan anak saya, itu aja sih. Gimana caranya pun akan kulakukan kayak gitu kan. Akan kulakukan untuk anak dan istriku. Siap. Berat. Nah, tentang dunia bisnis, orang-orang yang di luar sana yang mungkin posisinya sekarang sama kayak lo, apa yang harus lo sampaikan ke mereka? Kalau untuk anak muda misalnya, untuk kalangan yang belum menikah, kalau saya sih cuman mengasih saran sama pengusaha. Kalau dia masih jiwa muda, lakukan terus, jangan pernah menyerah. Benar, konsisten lah. Konsisten. Cuman kalau memang untuk orang yang sudah berkeluarga, yang membuka usaha juga kayak saya, saya putuskan untuk saat ini janganlah dulu pilih-pilih apapun, gimana pun gitu kan. Jadi yang kita pikirin gimana caranya anak dan keluarga kita makan, itu pesan saya untuk orang yang sudah berkeluarga. Cuma kalau misalnya jiwa masih muda kayak gitu kan, apalagi masih dikit-dikit orang tua kayak gitu kan. Yang pastinya dia nggak mikir kayak gitu kan, gimana sih masalahnya, terserah corona gitu, yang penting aku dapat uang kayak gitu. Ya makanya terus aja, konsisten aja kayak gitu. Nggak bisa kayak gini, ya udah pindah lagi. Gimana kan? Cuma kalau untuk yang berkeluarga, apalagi kita yang memang ngais dari bawah kayak gitu kan, ngais dari bawah, kita coba untuk naik lagi ya. Ketika masa pandemi ini ya, makanya saya bilang untuk yang berkeluarga jangan pernah milih usaha. Besar kecilnya uang itu ya jalanin aja kayak gitu. Yang penting anak kita sehat, ya istri kita sehat kayak gitu kan, kita juga sehat kayak gitu kan. Nggak perlu kita harus, nggak mungkin kan kita harus ngomong ataupun mau cerita dengan tetangga, aku nih lagi miskin, apa peduli mereka gitu kan. Bener. Nggak ada peduli kayak gitu. Nggak ada peduli. Terkadang orang tuh cuman pengen tahu aja kita tuh gimana. Yang dia nggak bakal bisa bantu lah. Iya, betul. Kecuali keluarga tersendiri. Iya, betul. Keluarga tuh nggak bakal tegang dan kita susah. Iya, tapi balik-baliknya juga di kita. Apakah kita selaku anak ingin mau cerita atau enggaknya, balik-balik di kita sih sebenarnya. Kalau kita nggak mau membebankan orang tua, ada kalanya kita kan ada istri di rumah. Apa salah kita berkeluh kesah dengan istri dulu. Kalau nggak ada solusi, ya mungkin baru lari ke orang tua sih. Itu sih kalau saya. Itu pesan lo ya. Nah, gue bahas pandemi udah 4 bulan. Di sekarang kan udah masa-masa new normal. Ya, betul. Itu udah ada perubahan? Kalau dampak untuk sekarang, saya rasa belum ada. Belum ada, masih lah ya. Orang tuh masih kayak takut-takut. Ya, gitu. Betul. Yang saya lihat perubahan sekarang sih, kebanyakan orang bermotor berubah jadi sepeda. Oh iya, hype di sepeda. Iya, betul. Iya. Gue ngelihat ini orang apa karena ikut-ikutan tren atau mau cari sehat, cuy? Enggak tahu sih. Lu sepedaan juga? Kalau saya enggak sih. Mantap lah. Thank you buat banyak ceritanya lo dari dunia bisnis. Nanti kita bakal podcastan lagi ya, Dit ya. Oke. Pesan-pesan lo buat para pengusaha juga udah banyak banget. Tadi lu sharing tentang pandemi tuh kayak gini. Iya, betul. Lu sharing dari usaha yang kecil dulu. Iya, betul. Dan untuk bertahan hidup di masa-masa pandemi ini keren buat lo. Iya. Gue sangat mengapresiasi sekali orang-orang yang survive kayak lo, Dit. Ya, terima kasih. Thank you. Oke. Sekali lagi kita bakal ketemu lagi di episode gue selanjutnya di podcast gue Sepaham Nadi.